Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar matematika bersama Bu Husnul. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Nah, agar kalian bisa memahami materinya dengan baik, simak baik-baik penjelasan Ibu ya. Jadi kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan prinsip turunan kedua fungsi trigonometri sederhana dan KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Jadi kita berfokus di KD ini dulu, 4.3, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Nah, jadi turunan pertama fungsi trigonometri itu dapat digunakan untuk menentukan. Nah, yang pertama kita bisa menentukan persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Kita juga bisa menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Dan yang ketiga, kita bisa menentukan nilai stasioner. Namun pada pertemuan kali ini yang akan Ibu bahas yaitu poin nomor 1 dulu, yaitu tentang persamaan garis singgung dan garis normal kurva. Oke, lanjut. Nah, jadi gradien garis singgung kurva, gradien itu adalah kemiringan ya, kemiringan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X, Fx itu adalah nilai turunan pertama fungsi kurva F di titik tersebut. Jadi, ketika kita menurunkan fungsi di suatu titik X tertentu, maka itu adalah nilai gradien garis singgung kurvanya. Nah, masih ingat tentang model garis singgung? Nah, ini memberikan contohnya. Yang warna hijau ini adalah fungsi Y sama dengan sin X. Yang merah inilah yang dinamakan garis singgung. Garis singgung itu adalah garis yang melalui satu titik di kurva atau memotong kurva di satu titik. Nah, adapun yang berwarna biru ini yang dinamakan dengan garis normal kurva. Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Tegak lurus itu artinya adalah dia membentuk sudut 90 derajat di titik ini. Nah, bisa ya? Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi soalnya, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan Fx sin 2x di titik yang berapsis X sama dengan pi per 3. Jadi apsis itu adalah kata lain dari nilai X ya. Kalau misalnya kalian mendengar kata ordinat, maka itu adalah nilai Y. Jadi, kalau misalnya kita menuliskan koordinat itu X, Y, maka bisa juga biasa disebut apsis, ordinat. Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, pertama-tama yang harus kalian tentukan itu adalah gradien dari garis singgung. Nah, di soal ini kan ada dua yang ditanyakan, persamaan garis singgung dan persamaan garis normal. Nah, jadi untuk menentukan persamaan garis singgung, kita harus dulu menentukan gradiennya. Untuk menentukan gradien tadi sesuai dengan teorinya bahwa turunan pertama dari fungsi di titik tertentu itu adalah gradiennya. Nah, jadi kita turunkan dulu fungsi Fx sama dengan sin 2x. Apa turunan sin 2x? Jadi turunannya itu adalah 2 cos 2x. Nah, Ibu harap kalian sudah lancar ya dalam menurunkan bentuk trigonometri seperti ini. Nah, karena turunan pertama tadi itu katanya itu adalah gradien, ya kan? Jadi di sini simbolnya Ibu ganti dengan M kecil. Itu adalah simbol gradien. Nah, tadi kan X-nya di sini adalah pi per 3. Pi itu 180, dibagi 3 itu 60. Berarti Ibu ganti X-nya dengan 60. 2 cos 2 kali 60.
Jadi M sama dengan 2 cos 120. Nah, jadi kita harus mencari berapa nilai cos 120. Nah, cos 120 itu kan berada di kuadran kedua. Nilai cos di kuadran kedua itu negatif, ya kan? Nah, jadi bisa cos 120 ini bisa dituliskan cos 180 kurang 60. Ini kan sama saja, ya kan? Nah, karena cos tadi nilainya negatif di kuadran kedua, berarti bisa kita tuliskan 2 kali minus cos 60. Nah, jadi 60-nya saja yang turun. Ini sudah dijelaskan di materi matematika peminatan kelas 11, ya. Ibu harap kalian juga sudah lancar dalam menentukan nilai trigonometri seperti ini. Jadi 2 kali min cos 60. Cos 60 itu kan nilainya adalah 1/2. Jadi M sama dengan 2 kali min 1/2. Nah, itu adalah min 1. Jadi ini adalah gradien dari garis singgung. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah persamaan garisnya. Berarti untuk mencari persamaan garis singgung kurva, itu kan sudah juga kalian pelajari, mencari rumus persamaan garis yang melewati satu titik dengan gradien M. Juga di materi matematika peminatan kelas 11, jadi rumusnya itu adalah Y dikurangi 1 sama dengan M, X kurang X1. Jadi M ini adalah gradien yang kita dapatkan tadi. Jadi di sini nanti nilainya diganti dengan min 1. Adapun X1 dan Y1, nah itu di sini. Ini kan tadi absisnya, X-nya adalah pi/3. Itu adalah 60, ya kan? Nah, untuk nilai Y, kalian harus substitusi masuk ke fungsinya. Y sama dengan sin 2X. X-nya tadi 60, berarti sin 2 kali 60, sin 120. Nah, jadi X1 itu pi/3. Y1 sama dengan sin 2X. Sin 120 derajat. Sin 120 derajat itu kan berada di kuadran kedua. Nilai sin di kuadran kedua itu positif. Jadi langsung saja sin 60. Sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Jadi nilai X1 di sini diganti dengan pi/3. Nilai Y1 diganti dengan 1/2 akar 3. Jadi Y dikurang 1/2 akar 3 itu sama dengan min 1 kali X kurang pi/3. Nah, diganti saja Y1, M, dan X1-nya dengan yang sudah kita dapatkan. Nah, min 1/2 akar 3 pindah ke ruas kanan jadi positif. Jadi, min 1 kali X itu adalah min X, min 1 kali min pi/3 itu adalah positif pi/3. Jadi Y sama dengan min X tambah pi/3 tambah 1/2 akar 3. Ini adalah persamaan garis singgung kurvanya. Nah, selanjutnya yang kita cari adalah garis normal. Nah, untuk garis normal sama, kita harus mencari dulu gradien garisnya. Nah, karena garis singgung dan garis normal itu saling tegak lurus, maka gradiennya kalau dikalikan hasilnya min 1. Nah, M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Karena gradien garis singgung tadi min 1, berarti min 1 kali M2 sama dengan min 1. Min 1 per min 1 itu adalah 1. Berarti gradien untuk garis normal itu adalah 1. Nah, kalau sudah ada gradiennya, kita cari persamaan garis normalnya. Rumusnya tetap sama, karena ini adalah rumus umum persamaan garis dengan gradien M yang melewati satu titik. Nah, karena gradiennya 1, X1 dan Y1-nya tetap, ya. Tetap karena berada di titik yang sama. X1-nya pi/3, Y1-nya 1/2 akar 3. Nah, jadi disubstitusi masuk di rumus Y1 min 1/2 akar 3. 1 ini dari gradien garis normal yang kita dapatkan di sini, M2 sama dengan 1. Dalam kurung X kurang pi/3. Nah, min 1/2 akar 3 pindah ke ruas kanan jadi positif. Nah, karena ini perkalian 1 saja, berarti tetap X kurang pi/3 tambah 1/2 akar 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi nilai ini adalah persamaan garis normal kurva. Nah, bagaimana kalau kita gambarkan dia di aplikasi GeoGebra? Kita lihat bagaimana bentuk gambarnya. Jadi yang pertama yang kita gambar itu adalah fungsi Y sama dengan sin 2X. Oke, kita gambar Y sama dengan sin 2X.
Oke, jadi bentuknya seperti ini, sin 2x. Lalu coba kita gambarkan dulu persamaan garis singgungnya. Nah, ini kan Y sama dengan min X tambah pi per 3. Y sama dengan min X tambah pi per 3 tambah 1/2 akar 3. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini yang warna biru itu adalah fungsi sin 2x, yang warna hitam ini adalah garis singgung kurva, kan? Nah, tadi kan absisnya itu adalah pi per 3 atau 60 derajat. Nah, di sini titik ini ya. Oke, ini adalah garis singgung kurva. Untuk garis normal tadi kita dapatkan Y sama dengan X kurang pi per 3 tambah 1/2 akar 3. Oke. Nah, Ibu ganti warnanya dulu biar kalian bisa lebih jelas melihat. Oke. Nah, bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi yang warna biru itu adalah fungsi fx sama dengan sin 2x. Yang warna hitam ini adalah garis singgung kurva. Nah, persamaannya ini min x tambah pi per 3 tambah 1/2 akar 3. Nah, ini tadi yang kita dapatkan kan? Kita peroleh tadi sama-sama. Nah, yang warna merah ini adalah garis normal kurva. Nah, kita juga tadi sudah dapatkan persamaannya x kurang pi per 3 tambah 1/2 akar 3. Jadi kalian bisa lihat di sini antara garis singgung dan garis normal itu tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, oke. Sini ya. Kalian bisa lihat dengan jelas. Jadi, disinilah aplikasi turunan pertama fungsi trigonometri. Kita bisa menentukan gradien persamaan garis singgung. Nah, ketika kita sudah mendapatkan persamaan garis singgungnya, kita juga bisa menentukan garis normalnya. Nah, itu semua didapatkan dari turunan pertama fungsi trigonometri.